Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bertahap dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah airku tiada lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak beribu jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku
Yes, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. yes, Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Amin. dari penyakit sampar yang busuk. yes, Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. yes, Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, Amin. tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Yes. dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Ya. juga tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. ya, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. yes. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berwarna wajah
yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, Melebihi yang terjadi di Azusa Street. melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan untuk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan menjemput kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan benaran dalam kehidupan kita. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa
kesucian, hormat kami kembalikan ke kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berdaulat atas tempat ini Tuhan, atas rumah-rumah di mana ibadah ini boleh diikuti. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini akan ada jawaban Tuhan, hari ini ada pertolongan Tuhan, hari ini akan ada mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala kuasa yang menghalangi kami hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk firman Tuhan boleh ditabur. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap mendengar firman Tuhan. Dan juga Tuhan pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam nama Tuhan. Salam. Hanya beberapa orang. Shalom. Shalom buat jemaat Tuhan yang di tempat ini, yang di rumah, di Mamasa, di Nyelam, dimanapun. Salam damai sejahtera Tuhan bagi saudara di tempat di mana saudara berada. Dia kirimkan bukti dia berobat, izin dokternya kepada saya. Dia WA saya, Pak, saya izin 2 hari tidak masuk sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Saya bilang, oke, kamu istirahat. Tapi ternyata saudara, dia bukan hanya 2 hari, tapi lewat dari 2 hari hingga 4 hari dia tidak masuk. Pada hari kelima dia masuk kantor. Ketika dia masuk kantor, kami berinteraksi dong dengan dia. Kami menganggap tidak ada apa-apa, fine-fine aja. Jam 4 sore dia ditelepon oleh orang tuanya, kamu segera pulang, papa sudah sekarat. Ternyata papanya juga sakit. Ketika dia pulang, jam 7 malam saya dicek oleh accounting, Pak, di mana tempat refill oksigen? Saya bilang saya nggak tahu, saya akan carikan, saya akan bantu cari. Kami cari, teman-teman cari, atau yang sewakan tabung oksigen, karena dia pakai tabung yang kecil. Lalu papanya dibawa ke salah satu rumah sakit di Samarinda, lalu dirujuk ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit itu penuh, hingga papanya ditangani di depan rumah sakit di atas mobil. Saya lihat videonya ketika dibagikan bapaknya seperti orang kesusahan bernapas. Justru terus terang saya waktu itu sedih sekali. Saya bilang, saya tarik teman-teman, akhirnya ada yang menunjukkan di dekat Kimia Parma di sini ada yang jual tabung oksigen dan oksigennya juga. Jam 4 subuh saya dapat chat, ternyata bapaknya sudah dipanggil Tuhan dan positif COVID-19. Dia dan adik-adiknya yang hari itu ikut bersama, besoknya setelah pemakaman mereka cek semuanya positif COVID-19. Kami yang di kantor tentu tindakan antisipasi. Kita beriman juga harus berhikmat. Saya ajak semua teman-teman kantor, ayo kita tes antigen. Kami tes antigen satu mobil, pakai mobil saya, satu mobil. Kita tes. Di tempat itu kebiasaannya kalau namanya tidak dipanggil berarti negatif. Tapi ketika namanya dipanggil berarti positif. Ada teman seratus saya di sebelah kanan saya duduknya. Yang cewek tadi di sebelah kiri saya 2 orang ruangannya. Itu sudah positif 1 orang. Waktu kami tes antigen, teman yang sebelah saya positif COVID-19. Mukanya langsung berubah saudara terkasih dalam Tuhan. Langsung dia memilih untuk pergi jalan kaki karena dia takut menularkan kepada kami. Pada waktu itu iman saya berkata, tidak, kamu ikut saja. Dia duduk di sebelah saya di depan, di mobil. Cewek-cewek di belakang. Lalu saya antar pulang. Sampai di kantor, bos saya bilang, ya sudah, cari untuk disinfektan. Ruangan itu disemprot semuanya. 3 hari setelah itu, saudara terkasih dalam Tuhan, accounting kami yang duduk sebelah kanan saya, yang satunya lagi positif COVID-19. Hingga saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tahu, 3 minggu, hampir 4 minggu saya ngantor sendirian. Apa yang mau saudara saya katakan? Mazmur 91 tadi tergenapi. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpakan. Bahwa Tuhan masih bekerja sampai detik hari ini di dalam kehidupan saudara. Oleh itu saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun kamu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi jangan pernah menyesalikan hidupmu, jangan pernah rendah diri. Sama-sama katakan, gue kece. Katakan, gue kece. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Saudara
saudara-saudara jangan malu. Tadi masih ambil kue ganteng, Pak. Kece artinya keren, cantik, ganteng, bagus. Setiap kita adalah kece di hadapan Tuhan. Saya bawa tadi, tiba-tiba pas saya lihat, tiba-tiba saya ambil. Jadi belum lihat ya. Tadi. Saudara, jadi setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan tetap bekerja sampai detik hari dalam hidupmu. Jangan berkata hidupmu sudah selesai. Bisa jadi itu baru permulaan. Tidak semua masalah harus kita tangking, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita lihat contoh Yusuf. Bisa saja nanti hari itu dia menanti, kutolak dalam nama Tuhan Yesus sumur. Dia nggak masuk sumur. Dia berkata kutolak, dijual sebagai budak. Bisa saja dia menolaknya. Kutolak di rumah Potifar, aku difitnah. Kutolak di penjara, aku dimasukkan ke dalam penjara tanpa melakukan kesalahan. Tapi kita tidak bisa melihat dia menjadi Perdana Menteri Mesir, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak semua persoalan harus kita tangking. Terkadang kita perlu minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa melewati. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Selasa kalau nggak salah guru chat saya, Pak Paulus tema khotbahnya apa? Lalu saya bilang, Ibu maaf belum final. Pak saya tunggu ya, tetap saya tunggu. Baik Ibu, saya besok pagi ya paling lambat karena saya biasa persiapan khotbah itu malam. Kurang jelas ya suaranya? Cek. Oh, haleluya. Ini berpuasa ini. Hari ini saudara siap-siap menerima kuasa Tuhan. Sebelumnya saudara terkasih dalam Tuhan, saya cek Yurika Ibu, judul khotbahnya adalah berbuah di dalam Tuhan. Lalu Ibu Rika bilang, baik Pak, terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Pak, doa apalah. Saya lihat lagunya kemerdekaan. Saya lupa ternyata kita hari kemerdekaan. Tapi Tuhan gak pernah salah untuk menentukan tema khotbah. Katakan amin. Saudara, ini menjadi perumpamaan yang penting di dalam hidup saudara. Suatu ketika Yesus memberi perumpamaan. Ketika ada benih yang ditabur, ada yang jatuh di tanah semak berduri. Ada di tanah yang berbatu. Ada di tanah yang subur. Katakan dalam hatimu, hatiku adalah tanah yang subur. Ayo katakan, hatiku adalah tanah yang subur. Supaya itu adalah pesan Tuhan hari ini. Jangan datang ke tempat ini tanpa membawa sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Kau akan dapat jawaban dari Tuhan apapun yang menjadi persoalan hidupmu. Saudara, jika selama ini kita sering asal habis setelah pandemi, sering kali kita mendengar tema khotbah bagaimana bertahan di tengah badai, bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan, bagaimana kita menabur di masa sulit seperti Pak Surya khotbah Ishak menabur hingga dia menuai 100 kali lipat. Dan Pak Victor kemarin berbicara juga menyinggung mengenai menjadi berkat ataupun berbuah. Selama ini kita menerima input mengenai kita diberkati, diselamatkan Tuhan. Bagaimana semua mengenai kita. Hari ini izinkan saya berbicara mengenai outputnya. Bagaimana kita berbuah. Tentu selama ini kita menerima input, harus ada output yang kita keluarkan. Katakan amin. Harus berbuah secara terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Boleh satu orang bacakan? Dengan hormat saya minta tolong satu orang bacakan. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Dua ayat saja. Yang tergerak hatinya oleh Tuhan, boleh? Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu ketika
ketiga, Yesus melakukan perjalanan dari Betania mau ke Yerusalem. Sebelum kita masuk kepada khotbah yang bagian Yesus mengutuk pohon ara, ada baiknya kita lihat peristiwa sebelumnya. Yesus ketika itu dieluk-elukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Markus 11 ayat 1, ketika Yesus sampai di Betania, kita belajar, saya berharap ada beberapa poin yang perlu kita ambil dari pelajaran sebelum Yesus mengutuk pohon ara ini. Ini tujuannya Yesus mau pergi ke bait Allah untuk menyucikan bait Allah. Kalau saudara baca runut dari Markus 11, 1 sampai selanjutnya, peristiwa ini di tengah-tengahnya ketika Yesus mengutuk pohon ara. Jadi satu hari Yesus sampai di Betania. Ketika dia perjalanan ke Yerusalem, dia sampai di Betania, dia berkata kepada 2 orang muridnya, saudara terkasih dalam Tuhan, pergilah ke kampung di depan sana, kamu akan menemukan satu keledai muda yang tertambat. Ambillah itu dan bawa kemari. Saudara, pelajaran apa yang perlu kita ambil? Kenapa Yesus nggak meneruskan saja perjalanannya? Kenapa harus berhenti di Betania? Kenapa dia menyuruh 2 orang murid yang mendahuluinya untuk mengambil keledai yang muda ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus tahu ada keledai muda yang belum pernah ditunggangi di kampung di depan mereka? Mari kita tarik pelajaran dari kejadian ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Hari ini hari Minggu, besok Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi hari Senin. Katakan amin. Karena dia Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kita kronos terbatas oleh waktu, 1 hari 24 jam. Tapi Yesus tidak terbatas oleh waktu. Saya mau katakan, di depan hidupmu, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, biarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan hari ini. Katakan amin. Karena dia tahu ada keledai muda di depannya yang belum pernah ditunggangi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus menyuruh murid ini? Supaya memberi kita pelajaran bahwa aku tahu akan hari esok di dalam hidupmu. Aku tahu yang terbaik untuk masa depanmu. Tapi seringkali kita mengacuhkan Tuhan ketika kita mau berjalan akan di dalam hidup kita secara terkait dalam Tuhan. Yesus tahu apa yang ada di depan kita, karena itu kita harus tinggal di dalam Dia. Suatu ketika saya bekerja di salah satu supplier, kami waktu itu belum menikah dengan istri saya, tapi kami sudah ada rencana untuk menikah. Saya bekerja di salah satu supplier. Gaji saya waktu itu pas-pasan. Untuk biaya nikah nggak mungkin ada. Nah, suatu ketika saya akan pergi ke Balikpapan kerja, saya kan bawa mobil nih, ngantar-ngantar barang dan menawarkan barang sampai ke Muara Tewe, ke Kalteng, kemana-mana lah saya pergi, ke Banjarmasin, ke Sungai Danau, semuanya lah. Mungkin cuma Pontianak sama Palangkaraya yang belum saya jalani waktu itu. Jadi satu ketika saya akan ke Balikpapan, pergi sendiri. Lalu saya titipkanlah istri saya di toko yang bos saya sekarang. Saya kan kerja di perusahaan pelayaran di sekarang ini. Lalu saya titipkan istri saya karena gak ada tempat untuk saya menitipkannya. Kalau saya titipkan di gapura-gapura nanti diganggu cowok. Ya cemburu dong. Nah, iya. Istri saya cantik. Lalu solusinya adalah saya titipkan di dekat situ ada salah satu toko yang sekarang menjadi bos saya. Ibu itu sudah almarhum sekarang. Lalu istri saya titipkan. Lalu dia tanya, Paulus di mana sekarang? Kerja Pak. Dia ceritakan. Boleh saya minta nomor Paulus? Langsung dikasih istri saya nomornya. Hari itu bos saya sekarang ini yang saya sudah bekerja 9-10 tahun lah bekerja dengan beliau. Telepon saya, Pak Paulus, sekarang kerja di mana? Saya di supplier Pak. Maukah bekerja dengan saya? Bagian apa Pak? Nanti ngurus payroll, gaji karyawan, administrasi. Saya bilang saya nggak ada background Pak. Saya cuma tamatan STM. Nggak apa-apa, belajar aja datang dulu. Saudara, makna yang menarik adalah
bagaimana Tuhan tahu saya harus dipertemukan dengan ibu pimpinan saya sekarang untuk membawa saya sekarang pada posisi sekarang? Tangkap ya apa yang kita pelajari dari 2 murid tadi ketika disuruh ke depan. Begitu juga hidupmu, Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Saudara, Yesus tahu ada keledai muda tertambak di depan sana. Bagaimana dia tahu? Kalau zaman sekarang saudara bisa berkata, oh mungkin saja Yesus sudah cek orang di depan sana, siapkan satu keledai muda yang tertambak di sini. Tapi tidak di Alkitab dicatat di mana alamatnya. Demikian Tuhan mengarahkan hidup orang-orang yang ada bersama dia. Katakan amin. Kalau engkau di dalam Tuhan, demikian juga Tuhan akan mengarahkan engkau dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana saya bisa bekerja di tempat saya? Simpel, menurut saya tuh sederhana ya. Tapi itulah jalannya Tuhan. Ketika saya nggak ada tempat untuk menitipkan istri saya, kenapa nggak saya kirim ke tempat penitipan istri? Nggak ada ya? Ada waktu itu mall di mall. Kalau saya titipkan di mall pasti keluar duit. Udah ada di mall saya waktu itu ya? Belum ya? Ya kalau di mall ya pasti keluar duit lah. Orang kesusahan duit ya mau disuruh keluar duit ya waktu itu nggak ada juga. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan saya titip istri saya itu menjadi jalan Tuhan. Istri saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Kalau istri saya nggak hadir hari itu di tempat itu, nggak mungkin Pak Kuangli ingat kepada saya, pimpinan saya sekarang ingat kepada saya. Tapi itulah cara Tuhan untuk memberkati kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita belajar dari 2 murid ini. Mari kita belajar ke berikutnya lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau nanti ada orang yang tanya kepada kamu, kenapa keledai itu kamu ambil? Yesus berkata apa? Jawablah, Tuhan membutuhkan. Ada password yang dikasih oleh Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara akan mengakses satu komputer atau satu email atau satu apapun, saudara membutuhkan yang namanya key, kunci atau password. Betul terjadi saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika keledai itu dilepaskan, orang bertanya, kenapa kamu ambil keledai itu? Sesuai password yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan membutuhkannya. Orang itu, oke, silakan ambil. Apa jadinya kalau waktu itu passwordnya salah, saudara terkasih dalam Tuhan? Berarti kita harus duduk dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi passwordnya Tuhan. Mari kita baca Lukas 10 ayat 39. Boleh yang cantik boleh bacakan atau yang ganteng boleh bacakan. Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Cukup, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu ketika Yesus singgah di dalam perjalanannya ke rumah Maria dan Marta. Lalu Marta menyambut Yesus. Dan ketika Maria bertemu dengan Yesus, buat serang ada yang salah? Videonya apa jadi? Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari itu Marta mengambil satu tempat yang tepat, yaitu duduk di kaki Tuhan. Kenapa saya bilang tadi kita perlu duduk di kaki Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi passwordnya Tuhan. Saudara, ada komplain dari Marta ketika Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Hari inilah hari yang tepat saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu saat kita sedang diberlakukan PPKM level 4. Artinya kegiatan kita dibatasi. Kita lebih banyak di rumah, banyak duduk di kaki Tuhan. Saya rindu ketika saudara banyak duduk di kaki Tuhan, saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saudara mendapat password dari Tuhan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Hari itu Marta komplain ketika Maria hanya duduk di kaki Tuhan. Dia mendengar apapun yang diucapkan oleh Tuhan. Dia bersekutu duduk di kaki Tuhan dengan tenang apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Marta sibuk di belakang mempersiapkan makanan. Yesus tidak terpengaruh, Marta tidak terpengaruh oleh harumnya wangi makanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia tetap mendengarkan di kaki Tuhan.
Marta komplain, Tuhan, Tuhan, tidakkah kau melihat saudaraku? Dia bilang, Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta. Atau dia katakan mungkin kepada saya, Bindu, Bindu, kamu sibuk pelayanan selama ini, tapi Maria memilih tempat yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Saudara, seperti murid ini tadi disampaikan kepada Tuhan, kita perlu password untuk melewati hari-hari kita. Katakan amin. Bagaimana Maria bisa duduk di kaki Tuhan? Kata Tuhan, apa itu tempat yang terbaik? Padahal Marta melayani Yesus juga untuk mempersiapkan makanan. Sama-sama pelayanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata apa? Maria memilih yang terbaik. Hari-hari ini, sekalipun kita dibatasi dengan PPKM level 4, saya mau katakan, itu adalah waktu yang tepat saudara banyak duduk di kaki Tuhan. Di kantor saya, seperti saya pernah saksikan, saya di atas ada kamar tempat tidur, saya sering berlutut kepada Tuhan di tempat itu. Ketika pulang, kalau saya pulang paling terakhir, bangku teman-teman saya doakan, Tuhan berkati mereka supaya menunaikan. Ada beberapa kami yang sudah mengenal Tuhan di kantor itu 2, lebihnya tidak mengenal Tuhan. Bangku mereka saya pegang, Tuhan buka supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka menerima Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kapan waktunya biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Bagian kita melakukan apa yang menjadi digerakkan oleh Tuhan dalam hati kita. Jika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau akan mendengarkan password datang dari Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara mengalami sesuatu yang tergerak oleh belas kasihan Tuhan? Pernah? Ya. Ada kan kadang-kadang kita melihat orang yang mungkin kita ambil contoh yang peminta-minta, mohon maaf, peminta-minta. Pernahkah kita tidak tergerak oleh belas kasihan? Nggak usah kasih lah, kadang nggak tergerak. Tapi suatu ketika kita bisa tergerak oleh belas kasihan, ya toh? Kita tergerak oleh belas kasihan. Firman Tuhan katakan, jika kamu tahu berbuat baik, kamu tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Oleh karena itu, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan untuk tidak tahan ketika Tuhan gerakkan aku berbuat baik. Suatu ketika di seberang, saya pulang kerja, Pak Victor yang ada pohon jagung yang dekat Redimik, Gunung Lipan, yang dari arah sini ya, itu kan agak tikungan. Saya pulang jam 5 sore. Sekarang sejak saya nggak kuliah, istri saya nggak boleh saya pulang malam. Cepat-cepat pulang. Kalau kuliah saya pulang malam, kadang-kadang jam 11 dan 12. Nah, ketika saya pulang, itu kan ada 2 jalur turunan itu di dekat kantor Satpol PP, Pak. Ya kan, 2 jalur Pak ya, turunan itu. Di seberang saya ada satu keluarga pemulung, motor dan bawa gerobak di gunungan macet. Ibunya gendong anak yang masih bayi dan satunya anaknya masih kecil. Lalu Roh Kudus ingatkan saya, kerahkan saya, tolong Tuhan, saya harus mutar lagi kalau menolong ibu itu atau bapak itu. Tapi hari itu saya nggak tahan untuk Tuhan tidak buat saya berputar balik. Itu yang saya doakan sama Tuhan, ketika Tuhan gerakkan saya untuk berbuat baik, buat saya tidak bisa menahannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat anaknya yang digendongnya. Saya rencana saya akan antar ke rumahnya, biarkan motornya atau gerobaknya bapaknya yang perbaiki. Ketika saya putar, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan hanya melihat hati saya. Bapaknya hanya kehabisan bensin, bapaknya sudah sampai dari beli bensin. Mereka sudah pasang motornya, tinggal mau pergi. Ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan hanya mau melihat hati kita, saudara terkasih Tuhan. Hari itu, ketika saya berniat untuk kalau saya hari itu tidak hanya berontak terus saja, saya nggak tahu kalau bapak itu nggak butuh pertolongan saya. Tapi hari itu ketika saya mutar, walaupun berat sebenarnya saya mutar, Tuhan kok saya nggak tahan, saya mutar. Ketika saya mau tolong, ternyata bapak itu sudah perbaiki motornya, dia baru selesai ngisi bensin, kehabisan bensin di gunung. Saudara, kalau ada mobil lagi dari bawah itu, bapak itu bisa ketabrak sama istri-istri. Itu yang saya takutkan pada waktu itu. Tapi ternyata hari itu Tuhan hanya mau melihat hati saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini juga Tuhan mau melihat hatimu. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan buat aku nggak tahan ketika Tuhan gerakkan aku untuk berbuat baik. Kenapa kita perlu gerakan dari Tuhan ketika kita untuk berbuat baik? Supaya kita nggak dimanfaatkan orang, supaya kita menabur di tanah yang subur, supaya kita memberi pada orang yang tepat.
supaya kita bisa menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara adalah pelita yang tidak mungkin taruh di bawah gantang. Saudara harus di atas meja. Sinar saudara harus terlihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara harus berbuah, saudara terkasih dalam Tuhan. Baru 2 poin sudah mau ini. Saya singkat saja, kita masuk ke ini. Oh, satu lagi poin yang tadi ini. Nah, keledai muda ini diambil, lalu dialasi pakaian di punggungnya, lalu dia lewat membawa Tuhan. Dan orang-orang ada yang meletakkan baju dan ada pohon apa bunga itu, buah palem ditaruh di kaki. Daun palem ya? Oh, kalau buahnya nggak ini makan banyak. Daun palem. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Keledai yang belum berpengalaman yang muda yang dipakai oleh Tuhan. Belum berpengalaman, saudara. Tuhan berkata apa? Dia belum pernah dipakai untuk membawa beban. Artinya belum berpengalaman, tapi Tuhan mau memakai hidupmu sekalipun kau belum berpengalaman di dalam Tuhan. Siapapun kita sekarang katakan, aku ini dipilih oleh Tuhan untuk membawa beban Tuhan. Artinya membawa apa yang Tuhan sudah percayakan, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika dia dipakai untuk membawa Tuhan masuk ke Yerusalem, orang-orang meletakkan baju di jalan dan daun palem untuk dilewati. Keledai ini melewatinya tidak? Melewatinya. Tapi dia hanya merasakan impact atau dampak ketika dia membawa raja dan segala raja. Dia melewati red carpet kalau hari ini. Karpet merah. Saudara, dia melewati karpet merah. Dia melewati pujian orang-orang Hosana bagi Allah di tempat tinggi. Karena dia membawa raja di atas segala raja. Itu impact, bukan tujuan kita pelayanan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi impact yang kita terima pasti kita rasakan. Kalau dia itu berjalan bukan di atas tanah, di atas baju-baju yang diletakkan, di daun palem yang diletakkan, dia mendapat dampak dari ketika dia membawa raja di atas segala raja. Ketika raja di atas segala ditinggikan atas hidupnya, dia merasakan dampaknya. Hidupmu juga seperti itu. Ketika kau mempermuliakan Tuhan, ketika kau mau dipakai untuk mentinggikan nama Tuhan, engkau akan merasakan dampaknya, saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup ini bukan semuanya tentang kita. Saya mau katakan, hidup ini bukan semuanya tentang kita. Tapi hidup ini bagaimana mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang sudah selesai dengan dirinya pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak orang belum selesai dengan dirinya ketika dia disuruh pergilah. Tuhan, aku harus menguburkan ibuku, ayahku. Firman Tuhan katakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Saudara harus selesai dengan diri saudara supaya kau dipakai Tuhan dengan bebas. Tuhan, aku sudah selesai dengan diriku. Sekarang pakai aku menjadi keledai muda yang Tuhan pakai untuk Tuhan dipermuliakan sampai kepada Yerusalem, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke agak susah bernapas ya kalau gue. Tapi saya nggak boleh lepas ya. Harus ikuti apa peraturan pemerintah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Tuhan. Katakan amin. Ketika pemerintah mengatakan 5M, ikutin. Sisanya biar Tuhan yang menentukan. Satu ketika Yesus didatangi oleh pemungut bea, dia katakan, Petrus, tidakkah gurumu dan engkau membayar pajak? Dan Petrus berkata apa? Ya, kami akan bayar. Tuhan berkata apa? Petrus pergi memancing. Ikan yang pertama kau dapat, buka mulutnya, kau akan dapat uang dan bayarkan untuk membayarkan untuk. Kata yang menarik diucapkan Tuhan adalah supaya kita tidak jadi batu sandungan. Anak-anak Tuhan tidak boleh jadi batu sandungan. Kita boleh beriman, tapi kita juga harus percaya buat bangsa yang kita doakan Tuhan berkati bangsa ini. Ketika bangsa ini mengambil satu kebijakan, berarti itu baik untuk bangsa ini. Mereka tentu pasti konsultasi dengan dokter ketika mereka akan mengeluarkan satu kebijakan. Jadi saya mau katakan, ketika pemerintah mengatakan pakai masker, pakai masker. Pada posisi saudara di dalam hidup ini kan kita ada ranah publik dan ada ranah privat ya. Ranah privat itu kita berbicara tentang iman. Oh Pak Gembala, maaf Pak. Jadi ranah privat dan ranah publik. Dalam hukum juga ada seperti itu, saudara kalian Tuhan. Ketika kita berbicara hukum privat, itu berbicara hukum perdata berarti. Kepentingan orang per orang. Ketika aku punya kepentingan kepada Teddy, kami mempunyai satu kepentingan yang harus dipersoalkan. Itu gak ada hubungannya dengan saudara. Itu namanya hukum privat. Ketika saya akan nolong Teddy, tidak ada hubungannya dengan negara.
saya akan tolong Teddy. Tapi ketika berhubungan dengan berdampak bagi orang lain yang sekitar kita, itu berbicara hukum publik, hukum pidana. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara beriman tapi saudara gak taat akan pemerintah, Tuhan katakan apa? Tidak ada pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, jaga jarak kemana saudara pergi, berdoa tempat itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Singkat saja kita masuk ke part yang kedua. Ada 2 part saudara kasih Tuhan. Yang pertama tadi sudah, yang sekarang kita berbicara pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara adalah Ficus carica bahasa ilmiahnya. Kalau saya lihat di jawaban.com, dia bagikan di YouTube-nya video. Buah ini mengandung 29 vitamin. Hidup di daerah Asia Barat sampai Indonesia juga ada. Di Indonesia disebut buah tin. Tapi dalam kita dicatat buah ara. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik dari kisah ini, kita ambil bagian yang menarik saja. Tapi semuanya menarik firman Tuhan ya, katakan amin. Tapi pada konteks ini Tuhan gerakkan saya untuk berbicara pada bagian ini. Hari itu datang Tuhan lewat setelah dia dielulukan ke Yerusalem. Ketika dia dielulukan dari Betania ke Yerusalem, Yesus sampai di Bait Allah. Hari sudah malam. Yesus tidak menginap di Yerusalem, dia kembali ke Betania. Besok paginya ketika dia mau ke Bait Allah lagi untuk menyucikan Bait Allah, dia lewat, dia jauh, dia lihat ada satu pohon buah ara yang rimbun daunnya, sudah berdaun. Lalu dia berkata, saya akan pergi kalau saya mendapatkan sesuatu daripadanya. Saudara pernah di rumah, kalau kita perumahan desa kali ya, di belakang rumah saya dulu ada buah sirsak atau dunia Belanda, buah rambutan dan mangga kalau nggak salah. Saudara kalau tidak musim buah rambutan, saudara datang ke pokok rambutan lalu bilang, rambutan kau tidak berbuah, engkau mati saja. Terlihat sepertinya tidak adil, ya kan? Bukan, Alkitab mencatat bukan musim buah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Markus jelas mencatat pada hari itu, pada waktu itu tidak musim berbuah. Tapi izinkan saya hanya mengambil dari sisi rohaninya. Kalau saya lihat literatur, saya baca referensi, seorang hamba Tuhan berkata, ini adalah perumpamaan yang dilakonkan atau diperagakan. Ini perumpamaan, tapi diperankan. Pesannya untuk kita orang percaya, pesannya bagi bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Contoh yang dia aplikasikan dari hamba Tuhan ini adalah ketika Yunus diutus oleh Tuhan. Nanti saudara bisa baca di rumah ya. Itu Yunus diutus oleh Tuhan untuk Niniwe. Pertama dia menolak, setelah itu dia mau. Lalu orang Niniwe bertobat. Lalu Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum orang Niniwe, betul? Yunus menjadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa gak jadi dihukum? Tuhan lempar aja dengan belerang, hancurkan aja mereka. Akhirnya Yunus keluar dari kota itu, dia pergi ke sebelah timur. Dia tinggal di situ. Lalu Tuhan menumbuhkan satu pohon jarak dalam 1 hari hingga melewati kepalanya. Besoknya ada ulat, saudara terkasih dalam Tuhan, dan ada angin timur atau timur atau barat, dan matahari hingga daunnya layu dan pohon jarak itu mati. Padahal Yunus sebelumnya sudah senang, ada pohon yang menaunginya. Yunus menjadi marah kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, apa, cabut saja nyawaku sebelumnya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, untuk pohon jarak aja yang kamu gak menanam, yang gak menabur, gak merawatnya, kamu menyayanginya, apalagi aku, bagi orang-orang Niniwe. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini satu gambaran yang diperankan atau perumpamaan yang dilakonkan. Pohon jarak itu menggambarkan orang-orang Niniwe tadi yang tidak harusnya dibinasakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari itu Yesus datang dan buah tidak ditemukannya, dan memang bukan musim buah. Saudara, saya mau melihat dari sisi rohaninya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berbuah dalam situasi sekarang pun. Sekarang, walau dalam keadaan sulit, wajar kalau kita tidak berbuah. Memang gak musimnya kita diberkati Tuhan. Kalau ibaratnya kita ikuti musim loh ya.
Ya wajar dong, aku juga kekurangan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, izinkan saya mengambil satu peristiwa ketika Yesus duduk di samping persembahan, lalu dia melihat seorang janda memberi dari seluruh nafkahnya, dari seluruh kekurangannya, musimnya. Tidak wajar dia untuk memberi seluruh apa yang jadi miliknya. Kan dia tidak berkelimpahan. Kalau orang berkelimpahan wajar, karena memang dia berkelimpahan, dia musim diberkati. Tapi saya mengatakan, tidak ada musim tanpa Tuhan di dalam hidup. Itu yang Tuhan mau saya ambil ini. Dari setiap apapun situasi kita harus tetap berbuah, saudara terkasih dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini sudah pernah saya saksikan. Waktu saya masih pelayanan dan belum menikah, waktu itu saya ditunjuk selain jemput jemaat, antar jemput jemaat, saya ditunjuk jadi penerima tamu. Saya lihat penerima tamu di KKR, dulu kan sering KKR tuh, kita pergi KKR. Penerima tamu itu pakaiannya pakai jas dan pakai dasi, bukan kupu-kupu ya. Waktu itu saya rindu punya dasi. Saya sisihkan uang saya untuk beli dasi, berat, guys. Pada waktu itu gaji saya itu masih untuk bulanan aja masih kurang, saudara Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu saya tinggal di tempat yang tidak bayar, dipercayakan oleh almarhum mertua Pak Gembala. Saya dikasih tempat tinggal dan dikasih juga motor supaya saya bisa ke gereja. Luar biasa apa yang beliau berikan hingga saya hari ini sampai pada posisi ini. Itu juga karena beliau saya kasih motor. Padahal saya baru kenal 1 hari, dia katakan, sudah Bindu, kamu tinggal saja di gudang ini, jaga semua baterai yang ada. Ratusan juta kali Pak, miliaran kali Pak ya. Baterai semua penuh. Baterai mobil. Saya disuruh tinggal di tempat itu, di lantai 2 ada tempat tinggal. Dan saya dikasih motor supaya bisa ke gereja. Itu saya ingat sekali, padahal saya baru kenal. Itulah kalau Tuhan yang memberi passwordnya atau menunjukkan kepada siapa kita bertemu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya bertemu dengan Kunta, saya almarhum Pak Pilemun, saya jadi dibawa mengenal Tuhan. Jadi dari situlah saya mulai pertobatan. Jadi kembali ke kesaksian saya tadi, saya beli dasi 2 biji di toko basah. Saya pilih, saya ambil satu warna merah, saya ambil satu warna yang lain. Ketika baru saya pakai satu yang merah ini, ada seorang hamba Tuhan berkata, kamu punya berapa dasi? Saya bilang ada 2 baru beli. Saya minta 1, tujuannya bukan untuk dia, tapi diberikan bagi teman saya yang lain, supaya dia juga pelayanan bisa pakai dasi. Pada waktu itu Tuhan, aku juga masih butuh. Pada waktu itu Tuhan, aku masih mau barang ini, karena aku udah lama siapkan uang untuk beli. Saudara, pada zaman itu buat saya beli dasi itu sesuatu yang lumayan lah, lumayan tuh uangnya. Pada zaman-zaman masa seperti itu sangat lumayan. Tapi saya mau memilih yang tepat. Hari itu saya persiapkan semua pelayanan saya dengan yang terbaik. Kalau kita hari ini pelayanan dengan biasa-biasa, saya mau katakan, saya mau ajak, saya mau himbau, do the best untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan pakai engkau seperti keledai tadi, merasakan dampak apa yang Tuhan kerjakan. Ada seorang yang lagi hype sekarang, Olimpiade, Indonesia dapat 1 emas. Di mana-mana mereka tampil 5,5 kalau nggak salah, atau 5 miliar ya, 5,5 ya, untuk penerima emas. Tapi ada satu kisah dari Olimpiade pada tahun 1924. Ada seorang bernama Bill Haven, seorang atlet dayung Amerika terhebat yang akan mengikuti Olimpiade di Perancis pada waktu tahun 1924. Ketika dia akan pergi, ternyata istrinya mau melahirkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia mengambil keputusan yang berat pada waktu itu, yaitu tetap pergi atau menemani istrinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia sudah diprediksi dia akan terima paling tidak dapat 3 medali karena kemampuan kehebatannya. Tapi pada hari itu dia mengambil keputusan untuk menemani istrinya sampai melahirkan. Dia tidak berangkat ke Perancis pada itu kesempatan terakhirnya mengikuti Olimpiade. Dia tidak berangkat ke Perancis. Apa yang terjadi saudara Tuhan? Pada tahun 1952 dia mendapat telegram ketika
Finlandia, Helsinki, Finlandia. Dia dapat telegram dari seorang yang bernama Frank. Papa, saya dapat medali emas Olimpiade yang dulu Bapak tidak dapatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dia mengambil keputusan untuk tetap menemani istrinya, ternyata dia menunggu kelahiran seorang pemenang Olimpiade pada tahun 1952, yaitu anaknya sendiri. Ketika saudara mengambil keputusan yang tepat, tidak ada yang terlambat di dalam hidup. Saya mau katakan, hari ini tidak biasa-biasa. Saya pernah dalam Tuhan dalam keadaan sulit uang, dalam keadaan susah makan. Natal pada tahun 2010 atau 2009. Pada saat kekurangan uang, di kantong saya ada uang 100.000. Tuhan katakan apa? Pada waktu itu Natal, KKR Natal, dia berkata, Dindu, maukah engkau memberi yang terbaik buatku? Tuhan, aku mau. Tuhan gerakkan saya pada waktu itu. Tuhan mau apa? Berikan persembahan semua isi sakumu. Waktu itu ada seorang pembicara dari luar yang datang. Tuhan, aku masih butuh uang. Maukah engkau mengasihiku? Beri semua isi saku. Waktu itu cuma ada 100.000. Belum dipecah, belum ditukar setelah ngasih persembahan yang ibadah sebelumnya. Hanya 100.000. Tuhan katakan apa? Maukah kau memberi yang terbaik hari ini buatku? Saudara terkasih dalam Tuhan, hari itu saya beri persembahan dengan berat hati. Saudara katakan gampang? No, tidak gampang. Tapi hidup itu adalah pilihan. Hari itu aku memilih taat kepada Tuhan. Hari yang aku memilih Tuhan, aku mau melakukannya. Aku mau hidupku berubah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari itu aku beri persembahan. Semua aku lepaskan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita pelayanan supaya hidup kita berbuah. Nanti kita betul belajar ya, bagaimana berbuah di dalam Tuhan. Tentu itu menjadi intinya ya dari persoalan ini. Pada waktu itu tidak musim, saya mau katakan, tidak ada musim di dalam hidupmu yang tidak kau bisa memberkati orang lain. Katakan amin. Dalam setiap situasi sulit kau tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya bicara finansial, tapi waktumu, hatimu, perhatianmu. Jangan juga cowok perhatikan cewek ya. Kalau cowok perhatikan cewek, saya ingat dulu. Dia kirim pesan. Pertama bla 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 bla, isinya di bawahnya Jesus bless you. Akhirnya kan biasa ya seperti itu kan. Bukan, Jesus love you. Besoknya dia kirim pesan lagi, Dek, jangan lupa baca firman sebelum tidur, Jesus love you. Besoknya, Dek, sebelum pelayanan jangan lupa berdoa, Jesus and me love you. Berikutnya lagi setelah makin dekat dia berkata apa? Dek, tetap semangat di dalam Tuhan, I love you. Tuhannya gak ada lagi. Saya mengatakan cowok sama cewek jangan. Akibatnya seperti tadi itu. Pertama, Jesus love you. Kedua, Jesus love you. Yang ketiga, Jesus and me love you. Yang keempat, I love you. Kasih Tuhan itu ada setiap waktu. Jadi yang perlu menyatakan sekarang itu adalah kasihku buat kamu, katanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari tetap andalkan Tuhan. Sudah terlalu ini ya. Kita ke intinya saja. Bagaimana kita agar, tapi sebelumnya saudara izinkan saya bawa kita ke Lukas 13 ayat 6. Ini ada satu perumpamaan tentang pohon ara, penting sekali. Lukas 13 ayat 6. Saya bacakan aja biar cepat. Saya bacakan Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Berarti apa, saudara Tuhan? Dia tumbuh bukan di tempatnya, tapi di tempat yang terbaik. Harusnya di tempat itu pohon anggur, tapi diizinkan pada hari itu ada satu pohon ara tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Tanah itu di tanah yang terbaik, harusnya dia menghasilkan buah. Tapi pada hari itu perumpamaan mengatakan, 3 tahun aku berturut-turut datang, tidak menemukan buahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan lapar akan buah kita. Pak Gembala pernah membawakan berbicara mengenai buah roh, Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, kemurahan, kerendahan hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, pasti kita berbuah. Katakan amin. Tuhan datang 3 kali perumpamaan ini. Tuhan datang berkali-kali. Dia akan menemukan buah pada pohon ara ini. Dia berkata kepada penjaga kebun, tebanglah dan bakarlah. Penjaga kebun katakan apa? Tuhan, satu kali lagi aku akan
bersihkan tanah di sekitarnya, aku akan rawat lebih lagi. Kali-kali dia berbuah nanti, kalau tidak maka tebanglah. Saudara, itu berbicara kesempatan. Jika engkau hari ini mendengarkan firman ini, itu kesempatan buat. Jika hari ini kau tidak berbuah, selama ini kau tidak berbuah, percayalah, tidak kebetulan kau mendengarkan firman hari ini. Maka berbuahlah. Berbuah itu tidak berbicara hanya berkat. Saudara berdoa bagi orang lain tanpa diketahui orang lain, itu buah bagi Tuhan. Bagaimana orang lapar, Tuhan lapar untuk senantiasa menikmati buah kita. Jangan membenci tapi mengasihi. Harga tebusan seorang yang kamu benci dengan tebusan kamu sebagai pembencinya sama. Tuhan Yesus mati bagi kamu, Tuhan Yesus juga mati buat orang yang kamu benci. Tapi apa gunanya kamu benci orang lain? Biarkan hatimu hari ini bersih dari hal yang seperti itu. Yang masih ada sakit hati, katakan Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Kalau kita belajar perumpamaan ini, pohon ara mengutuk, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, itu perumpamaan tentang berdoa. Jika kamu berdoa, berkata kepada gunung, percaya saja kepada Tuhan. Jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, firman Tuhan katakan apa? Gunung itu akan beranjak. Jika kamu berdoa, kamu percaya, kamu sudah menerimanya. Lalu kata Tuhan apa di akhirnya? Jika kamu mau persembahkan, jika kamu teringat akan sesuatu saudaramu, tinggalkan persembahanmu lebih dulu dan pergilah, bereskan lebih dulu. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan gak pada waktu gak beres. Kita memiliki iman yang kuat, tapi masih ada hal yang gak beres dalam hidup kita. Oleh karena itu, duduk di kaki Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berbuat. Ada satu lagu yang membuat saya, setiap kali nyanyikan lagu ini hampir keluar terus air mata saya. Dan istri saya bangun pagi tadi, dia nyanyikan ini juga. Bro, yang tadi bro, ya berdoalah supaya Yohanes 15 ayat 5, saya bacakan saja supaya cepat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu kunci kita berbuah, saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata kita harus melekat kepada Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Seperti yang tadi Tuhan menyuruh murid-muridnya mendahului dia. Seperti itulah kita, apa yang harus kita lakukan. Tuhan gak mau lihat pengalaman. Dia pakai geledek muda yang belum pernah dikengkangi. Tuhan mau kau datang dengan rendah hati. Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Aku tinggalkan semua apa yang menjadi kesombonganku selama ini. Mungkin pengalamanku, mungkin hartaku, mungkin kemampuanku. Datanglah kepada Tuhan seperti orang tidak memiliki apa-apa. Datanglah kepada Tuhan seperti gelas yang kosong, yang wadah yang siap untuk diisi. Saya undang pemain musik. Datanglah kepada Tuhan, maka kau akan berbuah. Kata Tuhan apa? Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa, kita yang di tempat ini, yang di Mamasa, di Nyelong, di rumah-rumah, kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan sudahi khotbah saya berdoa. Apa yang menjadi persoalan saudara, Tuhan beri jawaban hari ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara, saudara mendapat kekuatan dari Tuhan. Jadilah pemenang di dalam Tuhan dan berbuahlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala, kita akan perjamuan. Kepada Pak Gembala saya berserah. Saudara kita pamit berdiri.
percaya kami semua mempunyai hati yang baik. Dan biar firman itu terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi kuat di dalam hidup kami. Kau berkati hambamu Paulus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dengan luar biasa apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, dan mampukan dia untuk menghafalnya, dan juga mampukan dia untuk merenungkannya. Dan Kau juga Tuhan menyingkapkan apa yang dia pelajari, dan juga mampukan juga Paulus untuk melakukannya, bukan saja menjadi pendengar, tapi juga melakukan setiap perintah-Mu yang dia pelajari, yang Kau singkapkan dalam hidupnya. Kau minta di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu spesial turun buat hamba-Mu ini, di mana Roh Kudus turun dan dia menerima kuasa, kemampuan untuk dipakai Tuhan menyampaikan firman. Lebih dahsyat lagi, Engkau pakai dia, dan juga Roh Kudus turun atas hidupnya, di mana dia menerima kuasa daripada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Roh Kudus juga memenuhi hidupnya. Ada kasih Allah karena dia melakukan perintah Tuhan, dan dia hidup di dalam kasih Bapa, di dalam Yesus, dan melalui Roh Kudus dia terima. Kau memberkati. Kami percaya Tuhan apa yang dia kerjakan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Dalam pelayanannya Tuhan memberkati. Kau akan pakai Paulus dengan luar biasa. Kau akan membawa dia terus next level, terus naik dalam tingkat-tingkat kemuliaan di dalam Tuhan, dan juga dalam pekerjaannya, di mana Kau juga memakai hidupnya, di mana dia boleh menjadi berkat buat pimpinannya. Dan kami juga percaya Tuhan akan menggerakkan pimpinannya untuk memberkati dia dengan limpah, dengan berlimpah-limpah. Hamba-Mu ini akan mendapatkan berkat. Apa yang dia kerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih. Juga Kau memberkati istrinya. Kau pakai juga dalam pelayanan, di mana Kau juga bawa dia next level dalam pelayanan yang baru, dan juga untuk memberitakan firman Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa. Kau sedang mempersiapkan anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Kau juga Tuhan melindungi keluarga besar Paulus, dimanapun dia berada, ada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya darah Yesus berkuasa melindungi keluarga besar daripada hamba-Mu ini, di dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah untuk mengingat kembali apa yang pernah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Kau memberikan nyawa-Mu yang berharga buat kami, untuk mengingat kami menerima roti dan anggur, untuk mengingat apa yang sedang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kau mati buat kami, Kau menebus kami, dan kami sekarang adalah milik Kristus. Kau menggantikan posisi kami, dan kami boleh bebas dari upah dosa adalah maut, dan kami boleh merdeka di dalam Kristus karena kematian Yesus. Terima kasih. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, layakkan kami untuk menerimanya. Kami percaya kuasa darah Yesus sanggup menyucikan kami, menguduskan kami, dan darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Dan pada hari ini juga, di dalam nama Yesus, kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan tangan-tangan yang melayani, dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan.
sedang Kau kerjakan. Waktu kami menerima perjamuan kudus ini, yaitu roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian-Mu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Dia sudah menebus kita, dan sekarang kita adalah milik Yesus. Hidup kita untuk Yesus. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Yesus karena kematiannya. Mari kasih Dia. Sekarang kami adalah milik Yesus. Dan hidup kami sekarang hidup untuk Yesus. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Inilah pujian penyembahan kami. Inilah pujian penyembahan kami yang terbaik kami persembahkan buat Tuhan
kaki kepal ke atas. Kita sama-sama berkata ketika hitungan 1, 2, dan 3 kita bilang Tuhan Yesus yang memerdekakan kita, baru kita merdeka, merdeka, merdeka. Oke, paham ya? Musik siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, silakan duduk. Untuk pengumuman sepekan seperti biasa kita akan ada ibadah di hari Kamis jam 7.30, yaitu doa malam. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita masih ibadah melalui live streaming. Ayo kita sama-sama untuk berdoa buat bangsa kita, buat negara kita, buat gereja kita, buat keluarga kita di malam Kamis. Itu doa malam. Mari kita ramaikan untuk kita sama-sama terus bergandengan tangan untuk saling berdoa. Amin. Untuk hari Minggu seperti biasa akan ada ibadah 2 kali, yaitu di The Hotel jam 10 dan sore harinya di Barito. Demikian pengumuman sepekan. Mungkin Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang ada di gereja bisa mengambil amplop dan ada box di belakang yang telah disediain. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mentransfer lewat rekening yang telah kita bagikan di grup WhatsApp GB The Hotel. Mungkin ada yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, boleh diinformasikan ke kita atau ke Pak Paulus agar kita undang. Karena begitu banyak pengumuman di dalamnya dan begitu banyak sharing-sharing firman di dalamnya. Oke, kita mau tutup ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. merasakan kemerdekaan di dalam Engkau ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan itu menjadi benih yang terbaik buat kami untuk bertumbuh menjadi subur ya Bapak. Bahkan kami bisa berbuah Tuhan. Kami berbuah buat semua ya Tuhan, dimanapun kami melangkah Tuhan. Secara spesial Tuhan, Kau memberkati hamba yang telah menyampaikan bahwa Paulus Pindu beserta istrinya ya Bapak, serta keluarga besar ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan di masa pandemi ini ya Bapak. Oh Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau memberikan pengetahuan-pengetahuan wahyu-wahyu-Mu yang baru ya Tuhan. Apa yang dia pelajari Tuhan, apa yang dia sikapi di dalam firman-Mu ya Bapak. Terus berbicara Tuhan lebih dalam lagi ya Bapak. Bahkan Kau memakai hamba ini lebih luar biasa lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menuaikan jiwa yang terbesar yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, ada karakter Kristus yang menudungi Tuhan, ada karakter Kristus yang terpancar Tuhan, sehingga Tuhan hamba-Mu ini bisa menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Bapak. Kau memberikan kesuksesan Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan. Kau memberikan kesuksesan juga Tuhan dalam studinya ya Bapak, hingga lulus dengan tepat waktu Tuhan, bahkan dapat nilai yang terbaik ya Bapak. Oh keluarga ini kami meminta Kau tutup bungkus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan dari keluarga ini ya Bapak, apa yang menjadi keinginan dari keluarga ini Tuhan, Engkau yang akan menetapkan ya Bapak. Kau pasti memberikan yang terbaik buat keluarga ini Tuhan. Bahkan begitu spesial di mata-Mu ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini juga kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai Bapak. Bangsa yang besar, bangsa yang agung, bangsa yang dahsyat ya Tuhan, bangsa yang akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa, yaitu bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia mengalami pemulihan Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia Tuhan merdeka dari COVID-19 ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia melalui jamaah Tuhan. Indonesia mengalami kesembuhan. Indonesia dalam lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini waktu-Mu ya Bapak. Waktu-Mu untuk menyelidiki hati-hati kami menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Walaupun di masa pandemi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Engkau-lah juru selamat kami yang hidup. Engkau-lah juru selamat kami yang menyelamatkan kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati pemimpin Bapak Presiden beserta wakilnya Tuhan, Kabinet Menteri DPR MPR, pemerintahan yang ada, kepala daerah yang ada Tuhan, sampai jajaran yang terendah ya Bapak. Ikat satu dalam kasih Tuhan roda pemerintahan kami ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya Tuhan anugerah-Mu terus turun Tuhan buat pemimpin kami ya Bapak. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai integritas di mata Tuhan, pemimpin-pemimpin yang solid, pemimpin-pemimpin yang bisa memecahkan setiap permasalahan dalam Indonesia ya Bapak. Bahkan membawa Indonesia lebih lagi Tuhan. Ada kemuliaan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, aparat TNI Polri Tuhan, semua lembaga ya Bapak, Engkau kiranya Engkau menutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menetapkan mereka menjadi pemimpin Tuhan. Kami yakin ada kebijakan-Mu di setiap mereka mengambil keputusan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan Engkau berkati ya Bapak. Bangsa Indonesia akan Kau selamatkan Tuhan. Bangsa Indonesia akan luput dari masa resesi ini ya Bapak. Biar kemuliaan-Mu terus turun buat bangsa Indonesia. Era Pentakosta terjadi di bangsa kami Tuhan, menyebar ke bangsa-bangsa Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Gembala Pembina kami Bapak Insinyur Niko Nataraja dan keempat wakilnya, Gembala Rakyat kami Bapak Andi Markus, Gembala Sidang kami Bapak Natal Abraham, serta wakilnya Pak Bindu dan Pak Surya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menetapkan mereka menjadi gembala-gembala kami ya Tuhan. Maka Tuhan ada rencana buat gembala-gembala kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menutup bungkus gembala ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berbicara lebih dalam lagi ya Bapak kepada gembala-gembala kami ya Bapak. Sikapkan mereka Tuhan dalam setiap kegiatan mereka ya Bapak. Engkau memberikan imun yang terbaik ya Tuhan, sehingga Tuhan pemimpin gembala-gembala kami Tuhan juga terluput dari COVID-19 ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Bapak semua gembala-gembala kami ya Tuhan.
Kau memberikan kesehatan yang ekstra Tuhan buat gembala-gembala kami ya Bapak. Terlebih Tuhan, gereja kami GBD Alter 18 Tuhan. Oh Tuhan, apa yang menjadi visi dan misi dari gereja ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan buat gereja kami GBD Hotel ya Bapak. Oh Tuhan, apa yang menjadi rencana kedepannya Tuhan gereja ini Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Gereja memasa dan nyelong Tuhan dalam lindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati jemaat semua ya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun menjadi pekerjaan yang Kau berkati ya Bapak. Apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan Kau berkati Tuhan. Apapun yang dalam pertanian mereka Tuhan Kau memberkati ya Bapak. Dalam peternakan mereka juga Kau berkati. Semua macam usaha, semua pekerjaan semua di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi para jemaat Tuhan, para pelayan-Mu ya Bapak. Oh, ikat kami satu dalam kasih Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Bapak mempunyai komitmen serius kepada-Mu Tuhan, yaitu mencintai-Mu Tuhan. Mau melayani-Mu Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Dengan kerendahan hati kami melayani Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat generasi Yeremia yang ada di tempat ini Bapak. Kiranya Tuhan, kemanapun anak muda ini melangkah ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus. Pergaulan-pergaulan yang merusakkan anak muda generasi Yeremia ini kami tolak di dalam nama Yesus. Anak muda ini Engkau pakai Tuhan lebih dahsyat lagi ya Bapak. Sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, sebagai pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, sebagai memberitakan firman-Mu ya Bapak. Karena Tuhan ada anak-anak muda, orang-anak yang beda di dalam dunia Tuhan. Karena ada karakter Kristus yang ada terpancar di dalam anak-anak muda ini ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau memberkati dalam studinya mereka ya Tuhan. Mungkin yang dalam proses masa skripsi Tuhan juga Engkau memberkati ya Bapak. Berikan nilai yang terbaik Tuhan hingga lulus tepat waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu Tuhan, anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, anak remaja, orang tua maupun semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam lindungan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat dari hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam kami dan berkuasa atas hidup kami. Yesus berkuasa atas kami, atas gereja ini, atas bangsa ini, atas seluruh dunia. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang dan berkati.